Yano menggila jelang bela skuad Garuda. Sikap tegas Erick Thohir tangani masalah rasisme. Ivar Jenner sambut kembalinya Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Halo Sobat Bola Nusantara, selamat datang di channel Gol TV. Gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Sobat Bola Nusantara dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan membahas terkait pernyataan pelatih Timnas Indonesia, mantan pelatih Sintayong merasa sangat optimis Timnas Indonesia akan mempermalukan Timnas dari Cina pada tanggal 5 Juni yang akan datang. Dan juga pernyataan dari Ivar Jenner menyambut Elkan Bagot untuk bergabung di Timnas Indonesia. Dan juga ada video-video yang lainnya. Gimana pernyataan dari Sintayong dan Ivar Jenner? Kita langsung aja ke videonya, let's go. Yano menggila jelang bela skuad Garuda. Sikap tegas Erick Thohir tangani masalah rasisme. Ivar Jenner sambut kembalinya Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Sintayong optimis skuad Garuda permalukan Cina. Like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong optimis skuad Garuda permalukan Cina. Sayang Sintayong sepertinya tak pernah habis untuk Timnas Indonesia. Meski telah menjadi mantan pelatih, namun tak membuat sosok yang kini menjadi wakil presiden sepak bola Korea berhenti mengirimkan pesan khusus untuk skuad Garuda. Bahkan sebelumnya, Sintayong terus menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan sepak bola Indonesia dengan mendirikan akademi sepak bola yang diharapkan akademi tersebut bisa membentuk generasi sepak bola Indonesia yang lebih baik dan membantu tim merah putih berprestasi. Pelatih asal Korea Selatan ini memang beberapa kali datang ke Indonesia meski sudah tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala Garuda. Selain dalam rangka menghadiri acara-acara di Indonesia, ia juga tak berhenti memberikan semangat untuk skuad Garuda yang akan berlaga melawan Cina dan Jepang di Juli mendatang. Meski saat ini Timnas Indonesia selisih 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga, skuad Garuda diharapkan gak boleh lengah sedikit pun. Apalagi lawan Cina dan Jepang, pasukan Patrick Kluivert harus meraih hasil maksimal demi bisa lolos mulus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih yang akrab dipanggil STY ini percaya bahwa JIZS CS bisa meraih hasil yang terbaik di pertandingan nanti. Selama saya di sana, saya membangun fondasi yang kokoh untuk pemain yang ada. Itu bukan pekerjaan mudah dan saya rasa posisi keempat sudah cukup bagus, ucap Sintayong. Tak lupa juga ia menaruh hormat kepada supporter Timnas Indonesia yang masih mengenalinya. Bahkan ia juga mengaku bersyukur. Sikap tegas Erick Thohir tangani masalah rasisme. Sama sekali gak ada untungnya buat orang-orang yang suka rasis terhadap siapapun, termasuk salah satu yang dialamatkan oleh pemain Timnas Indonesia. Bahkan perlakuan seperti itu sama aja mencari penyakit. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun turun langsung menanggapi rasis yang tengah marak menimpa salah satu pemain skuad Garuda. Sebelumnya, Sayuri bersaudara mengalami perlakuan tak senonoh dari netizen usai membawa Maluku United menang 1-0 atas Persib dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Sejumlah oknum netizen melontarkan kalimat rasis yang disampaikan melalui DM dan kolom komentar akun Instagram Sayuri bersaudara. Bahkan, tindakan rasis tersebut juga menyasar keluarga dua pemain Maluku United itu. Sayuri bersaudara itu pun langsung mengambil sikap tegas. Dua pemain berlabel Timnas Indonesia itu melayangkan somasi serta teguran keras terhadap para pelaku dengan menyantumkan akun yang bersangkutan. Yakob dan Yance Sayuri meminta para oknum tersebut untuk bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada mereka. Tak ingin tinggal diam melihat rasisme yang dialami oleh dua pemain berlabel Timnas Indonesia itu, Erick Thohir pun langsung mengambil sikap tegas. Sang ketua umum PSSI itu menyatakan dengan lantang bahwa dirinya menolak keras terhadap segala bentuk tindakan rasis di sepak bola
bola Indonesia. Sementara itu, jika somasi yang dilayangkan oleh Sayuri bersaudara tidak diindahkan oleh para pelaku, maka mereka akan membawanya ke ranah hukum. Jadi mari kita jaga jempol kita untuk tidak membuat mental orang lain jatuh hanya karena ketikan tak mendasar. Ingat, tanah air kita itu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimanapun kita berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ivar Jenner sambut kembalinya Elkan Bagot di timnas Indonesia. Seperti kita ketahui, sudah sangat lama Elkan Bagot tidak bicara mengenai timnas Indonesia. Itu setelah sang pemain tidak lagi dipanggil ke skuad Garuda dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, baru-baru ini ia mengaku punya kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan saat mengenakan jersey berlambang Garuda di dada. Sopan saja pernyataan Elkan ini disambut baik oleh Ivar Jenner. Baik Elkan Bagot terus menunjukkan performa impresif dan perkembangan penampilan yang luar biasa di musim ini. Pemain berusia 22 tahun itu selalu menjadi starter Blackpool di League One atau kompetisi kasta ketiga Liga Inggris dan selangkah lagi bergabung timnas Indonesia. Performa impresif itu membuka peluang pemain pinjaman dari Ipswich Town untuk kembali ke timnas Indonesia semakin besar. Dengan berakhirnya kompetisi di Eropa, tak menutup kemungkinan Elkan Bagot yang menutup musim dengan cemerlang bakal comeback. Apalagi pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bakal memilih pemain timnas Indonesia yang reguler bermain di klubnya. Menurut Patrick, bermain untuk timnas Indonesia diperlukan level kebugaran yang sudah siap. Sementara itu, usai menjalani pertandingan terakhir di musim ini, bek berusia 22 tahun tersebut membuat unggahan di Instagram. Menariknya, dalam postingan tersebut Ivar Jenner ikut nimbrung Elkan. Komentar Ivar Jenner di unggahan Elkan Bagot. Selain itu, ada juga komentar Stefano Lillipali yang juga memberikan apresiasi. Sontak, banyak netizen yang meminta Elkan Bagot untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Menarik menanti bagaimana kiprah Elkan Bagot selanjutnya bersama pelatih baru Patrick Kluivert di skuad Garuda. Eliano menggila jelang bela skuad Garuda. Aksi mengganas kembali ditampilkan oleh gelandang timnas Indonesia Eliano Reinders di kelasnya divisi. Adik dari bintang AC Milan Tijani Reinders akhirnya punya modal cukup untuk meyakinkan Patrick Kluivert jelang melawan Cina dan Jepang mendatang. Dalam pertandingan pekan ke-31 yang mempertemukan PSV Zwolle kontra NEC Breda, Eliano tampil penuh selama 90 menit, membawa timnya meraih kemenangan 3-1 yang sangat krusial untuk posisi mereka di klasmen. Eliano yang selama musim 2024-2025 sempat kesulitan mendapatkan menit bermain, akhirnya mendapat kepercayaan penuh dari pelatih PSV Zwolle, Henry van der Veer. Kepercayaan itu langsung dibayar tuntas oleh adik dari bintang AC Milan, Tijani Reinders, dengan penampilan solid di posisi bek sayap kanan menggantikan Tristan Goijer yang tengah cedera. Penampilan Eliano yang mengesankan tidak hanya terlihat dari sapuan dan intercept yang efektif, tetapi juga melalui 6 tackle penting yang ia lakukan menahan serangan NEC Breda. Tidak hanya bertahan, Eliano turut memberikan kontribusi positif dalam menjaga kekuatan lini belakang yang akhirnya mengantarkan PSV Zwolle meraih kemenangan besar. Eliano Reinders yang dalam beberapa waktu terakhir memberi fokus dengan PSV Zwolle semakin dekat dengan tujuan utamanya, mempertahankan tim di kasta tertinggi Liga Belanda. Namun, kemenangan ini tidak membuat Eliano lupa akan tanggung jawabnya bersama timnas Indonesia. Setelah beberapa pertandingan krusial bersama PSV Zwolle, Eliano akan bergabung dengan timnas Indonesia pada akhir Mei 2025 untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni. Eliano berharap dapat mempertahankan performanya yang apik bersama PSV Zwolle dan membawa semangat yang sama saat membela timnas Indonesia dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Itu dia cuplikan videonya, gimana menurut kalian? Mulai dari komentar Sintayong, Ivar Jenner sampai dengan Eliano yang semakin menggila di timnya. Performanya semakin bagus dan selalu diturunkan ketika menghadapi lawan-lawannya. Jangan lupa berikan komentar apabila ada yang perlu dikomentari, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Demikian dulu video dari Goal TV. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, Garuda di dada. Bye.